Kembali lagi di Gear Komputer PKU. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tips mempercepat Windows 11. Mungkin bagi kalian yang sudah terlanjur kena Windows Update yang sebelumnya Windows 10 atau ke Windows 11, ataupun bagi pengguna baru Windows 11, mungkin tips ini cocok bagi kalian. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita masuk ke tahap awal. Di sini berdasarkan rilisan dari website Microsoft.com, hal yang paling mendasar ialah sistem requirement pada Windows 11 itu sendiri, ataupun syarat-syarat perangkat yang harus dipakai untuk Windows 11. Di sini minimal requirement-nya prosesor minimal 1 GHz kecepatannya. Untuk RAM itu sendiri 4 GB, dan saran dari saya lebih bagus 8 GB agar performa kelihatan lebih bagus. Untuk storage-nya 64 GB. Storage itu SSD ataupun hard disk. Dan di sini juga saya menyarankan untuk penggunaan SSD saja. Sedangkan untuk sistem firmware menggunakan UEFI. Jadi bagi kalian user ataupun pengguna atau laptop yang masih sistem firmware-nya legacy, maka Windows 11 tidak cocok untuk laptop kalian. Oke, kita lanjut pada bagian keduanya. Kita klik kanan, kita pilih personalize. Pada bagian color, kita matiin transparency effect, karena di sini kita ingin mempercepat Windows 11. Tentunya kita ingin performa dari laptop kita pada Windows 11 ini bagus. Kita matikan ini. Kita lanjut, kemudian pada bagian selanjutnya kita setting performance pada advanced system setting. Kita masuk ke disk PC, klik kanan pada disk PC, pilih properties. Pada bagian device specification ada bagian system protection dan advanced system setting. Kita pilih ini. Kemudian di performance-nya kita masuk ke setting. Nah, di sini dia ada 4 bagian. Pada bagian pertama dijelaskan let Windows choose what best for my computer. Berarti maksudnya di sini kita menyerahkan semuanya itu dari Windows, apa yang terbaik untuk komputer kita. Performa yang gimana yang harus diadakan dari komputer kita itu sendiri. Kemudian pada bagian kedua, adjust for best appearance. Dan di sini pada bagian ini untuk menampilkan tampilan yang bagus. Kemudian pada bagian yang ketiga, adjust for best performance. Di sini untuk mencari performa yang terbaik. Kemudian yang terakhir, custom ini bisa kita atur sendiri. Jadi bagian mana saja yang bisa kita pilih sendiri, entah itu pada animate control ataupun enable pick ataupun animation in taskbar. Karena sini kita nyari best performance-nya ataupun kecepatan dari Windows 11 pada laptop kita pilih adjust for best performance. Kita langsung okekan saja. Kita okekan kembali. Setelah itu kita lanjut pada temporary. Temporary ini adalah file sampah yang sering sekali mengganggu performa laptop kita ataupun desktop kita. Caranya sebagai berikut. Kita tekan shortcut pada keyboard Windows plus R,
Windows dengan tombol R bersamaan, kita ketik seperti ini, temp %temp%. Oke. Setelah eksplorernya telah keluar, kita Ctrl A, berarti kita seleksi semuanya, kemudian kita delete ataupun shift delete. Jadi disarankan di sini kalau ragu di delete aja, karena di delete masih ada di file sampah. Kalau memang sudah yakin, shift delete atau delete permanen. Oke, di sini ada beberapa bagian yang tidak terhapus karena disarankan untuk tidak dihapus ataupun lagi berjalan. Kemudian setelah itu kita atur startup dari laptop kita. Caranya ialah kita tekan lagi Windows, logo Windows dan R, kita ketik msconfig, kita masuk ke bagian startup, open task manager. Pada bagian ini semua, karena di sini saya sudah disablekan semua bagian yang ada pada startup. Maksudnya di sini setiap kali kita menggunakan atau menghidupkan laptop kita, bagian yang berjalan dari aplikasi-aplikasi yang berjalan sebanyak ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama juga kalau kita enablekan semua. Jadi mungkin solusinya seperti yang saya lakukan sendiri, saya mendisablekan bagian-bagian atau aplikasi-aplikasi tersebut. Dan sini bisa optional juga, mau disable semua ataupun ada yang harus di-enablekan. Contohnya pada antivirus ataupun bagian Cortana. Setelah selesai, kita masuk ke settingan selanjutnya, masih di sistem configuration ini. Pada bagian boot kita atur timeoutnya. Di sini timeout yang paling kecil saya buat 5 second. Jadi setiap kali laptop kita hidupin hanya membutuhkan waktu 5 detik saja. Kita pilih OK. Setelah itu kita lanjut ke settingan ataupun defrag hard disk. Caranya ialah tekan seperti tadi, logo Windows dan R, ketik dfr GUI, atau bisa dari tekan logo Windows, ketik optimize, akan sama yang keluar. Di sini tidak lupa kita harus mengoptimize data C ataupun drive C dan D. Setelah selesai kita optimize, mungkin lebih bagus kita atur penjadwalan dari optimize ini. Sini ada 3 pilihan, ada daily, ada weekly, ada monthly. Bisa sehari sekali, ataupun sekali seminggu, atau sebulan sekali, tergantung pilihan kita atau optional sifatnya. Setelah itu nanti jangan lupa kita restart bagian sistem configuration yang tadi.
Oke, itu dia tutorialnya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Untuk tutorial selanjutnya bisa dilihat di JR Komputer PKU.